Perlu ilmu untuk bekerja lebih efektif pada zaman sekarang ini. Terlebih lagi, di dunia ini penuh distraksi, digital network, arus informasi yang deras, entah itu benar atau hoax, dan juga godaan sosial media. Dalam buku ini, saya akan membahas terkait bagaimana kita bisa lebih produktif dengan judul Deep Work karya Cal Newport. Deep Work adalah aktivitas yang dilakukan tanpa gangguan, aktivitas yang butuh berpikir dan analisa. Contoh, membuat rencana bisnis, meriset produk baru, dan presentasi bisnis. Pada zaman sekarang ini, alat-alat network digital yang membuat pekerja kehilangan yang dinamanya deep work. Sangat mudah teralihkan oleh email, SMS, aplikasi-aplikasi, dan situs-situs internet, berita, dan infotainment lainnya. Sebuah penelitian menemukan bahwa rata-rata pekerja menghabiskan 70% waktunya menggunakan perangkat elektronik dan pencarian internet, dan 30% waktu lainnya digunakan untuk membalas dan membaca email. Hal ini yang membuat pekerja dalam kondisi yang dinamakan shallow work. Shallow work ini adalah tugas kecil yang kurang berarti yang dikerjakan saat teralihkan. Yang pekerjaan tidak butuh pemikiran yang mendalam, sifatnya administratif seperti aktivitas yang tak bisa dikerjakan sembari Anda bersenda gurau. Saat bekerja, kita sering sekali teralihkan dengan notifikasi pada handphone dan juga pada komputer yang membutuhkan balasan kita. Padahal sebenarnya kita tidak perlu membalas pada saat itu juga. Penelitian membuktikan kalau pekerjaan yang Anda lakukan dan kembali ke tugas utama kita, biasanya konsentrasi kita akan semakin menurun. Dan di buku ini, Cal Newport memberikan 4 cara praktis dalam deep work. Yang pertama yaitu work deeply. Di sini kita harus menemukan cara yang cocok bagi diri kita. Ada yang mengunci diri selama 2 jam di pagi hari untuk bekerja tanpa ada gangguan. Ada juga yang memanfaatkan sedikit waktu untuk bekerja yang penting pada saat istirahat atau pada saat anak sedang tidur. Lalu ada juga yang berpergian, berliburan, berhari-hari untuk fokus pada dirinya, kemudian menciptakan suasana yang efektif pada saat bekerja. Lalu kita latih menjadi suatu kebiasaan. Cara yang kedua yaitu embrace boredom. Seperti para atlet, berlatih diri walaupun tidak dalam kondisi sesi latihan. Kita juga perlu melatih dan memperhatikan konsentrasi kita saat kita tidak dalam suasana deep work. Suasana inilah akan datang saat kita dalam keadaan bosan. Kita akan cenderung melihat handphone kita dan menyalakan televisi. Pada saat inilah konsentrasi otak kita tidak akan dilatih dan semakin mudah teralihkan. Oleh karena itu, hadapilah dan nikmatilah kebosanan kita. Contoh misalnya saat kita dalam antrian, kita berhenti mengecek handphone, berhenti mengecek pesan, dan berhenti mengecek media sosial. Gunakan momen ini untuk menahan godaan kita, supaya kita bisa melatih konsentrasi. Cara yang ketiga yaitu quit social media. Media sosial menjadi penyebab utama terjebak dalam namanya shallow work. Ini berarti kita perlu mempertanyakan kembali dampak dari media sosial ini. Kalau bisa kita buat dampak negatif dan positifnya. Kalau dampak negatifnya lebih banyak, maka perlu dibatasi atau mungkin perlu kita hentikan. Pada akhirnya, media sosial dan deep work ini adalah 2 hal yang bertentangan. Kita harus memilih salah satunya. Cara yang keempat yaitu drain the shallow. Shallow work ini berhubungan seperti kita melakukan pekerjaan, menerima telepon, membalas pesan, lalu melakukan tugas-tugas yang memiliki value atau nilai yang rendah. Jika kita mau serius dalam hal yang namanya deep work, kita perlu menguras hal yang tidak dalam ini. Kita perlu menjawabkan waktu untuk melakukan deep work dan menghabiskan
sedikit mungkin waktu kita untuk melakukan shallow work. Itu dia 4 cara yang diberikan Cal Newport dalam bukunya supaya kita bisa melakukan deep work. Yang pertama, kita harus bekerja secara dalam. Yang kedua, menikmati dan hadapi kebosanan kita. Lalu kita berhenti menggunakan media sosial dan kita kuras habis kerjaan tidak dalam itu. Premis dalam buku ini adalah Anda bisa fokus bekerja dan selalu produktif agar selalu punya value di zaman yang cepat ini. Semua orang memiliki impian dan juga tujuan, namun mereka sering sekali terjebak di shallow work. Oleh karena itu, kita perlu melawan diri supaya kita bisa aktif dalam deep work. Ubah kebiasaan useless menjadi useful. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan hal-hal yang kita kerjakan bisa menjadi lebih efektif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!